Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di salah satu ruangan SDN 73 Semali Kota Bima dalam rangka kegiatan diseminasi sebagai pemahaman dan pengalaman dan penerapan kebiasaan positif. Dalam hal ini narasumbernya adalah Ibu Neneng Hadrat Aswa SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian tidak lupa pula kita antarkan salawat serta salam pada junjungan alam, manusia agung, manusia teladan, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, membawa kita, mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah, zaman kunoha menuju zaman terang benderang, yaitu Islam. Kemudian untuk mempersingkat waktu, penyampaian materi langsung oleh sebelum penyampaian materi oleh Ibu Neneng Hadrat Aswa, kami mohon untuk kepala sekolah memberikan kata-kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua sehingga sampai pada pagi hari menjelang siang hari ini kita masih diberinya nikmat sehat dan kuat. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa tuntunan buat kita semua sehingga bisa keluar dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang lewat dinul Islam. Semoga kita adalah termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan di yaumul akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kita berkumpul di dalam ruangan kelas 5 SDN 73 Sebali ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi sebagai pemahaman dalam pengalaman dan penerapan budaya positif calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Neneng Hadrat Aswa.
guru SDN 73 Sabali, Kota Bima. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah kegiatan positif, yang mana kegiatan positif ini selalu kita lakukan dalam kegiatan belajar mengajar kita di sekolah ini setiap hari. Jadi bukan saja sekarang, tapi sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang telah lalu. Jadi sekarang dengan kegiatan Ibu Neneng ini, budaya positif ini akan lebih kita perdalam lagi. Jadi diantaranya seperti kegiatan-kegiatan kita mulai dari hari Senin, kegiatan positif kita upacara bendera. Di situ terkandung maksud yaitu membina budaya disiplin. Jadi baik disiplin kehadiran, disiplin lain yang menyangkut pelaksanaan tugas kita di sekolah ini. Kemudian selanjutnya pada hari Selasa, hari ini hari Selasa, tadi pagi kita sudah melaksanakan budaya positif, yaitu budaya bersama yang dilakukan oleh seluruh kita, mulai dari kepala sekolah, guru, maupun siswa kelas 1 sampai kelas 6, yaitu peduli dengan lingkungan sekolah, baik di dalam kelas, di halaman sekolah, bahkan di lingkungan di luar sekolah yang ada di sekitar sekolah kita ini. Jadi yang mana budaya positif hari Selasa itu kita lakukan dengan gotong royong bersama. Jadi ini Bapak dan Ibu bukan sekedar kebetulan atau sekedar mengisi acara atau kegiatan Ibu Nenek ini. Tapi mari kita benar-benar lebih disiplin lagi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kita di sekolah ini yang arahnya ke hal-hal yang positif. Jadi ketika tugas itu kita lakukan dengan baik, maka hasilnya pun akan maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi hari Rabu ada kegiatan literasi bersama. Jadi di situ kita melatih siswa untuk berani tampil, untuk menguasai segala hal yang seharusnya mereka kuasai. Jadi selanjutnya hari Kamis ada makan bersama. Di sana kita bimbing anak-anakku untuk bisa berbagi ketika ada temannya yang tidak membawa bekal. Anak-anak yang membawa bekal kita arahkan untuk berbagi kepada temannya yang tidak punya bekal. Kemudian anak-anak pun kita bimbing untuk selalu membaca doa sebelum maupun setelah makan. Kemudian tata cara makan berdasarkan ajaran Islam selalu kita terapkan kepada anak-anak kita. Bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Kemudian mencuci tangan, diajarkan tentang kebersihan. Jadi semua sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itu yang kita terapkan pada kegiatan makan bersama budaya positif kita pada hari Kamis. Selanjutnya hari Jumat, jangan lupa kepada Ibu kita punya budaya positif yaitu pembinaan infak. Jadi bukan saja anak-anak yang kita bina infaknya, tetapi termasuk kita semua. Lebih khusus lagi saya sebagai pimpinan di sekolah ini. Hari Sabtu kita budaya positifnya yaitu senam bersama. Senam bersama harus kita lakukan dengan baik. Tujuannya adalah supaya jiwa raga kita ini sehat, sehingga dengan modal sehat yang kita miliki, kita pasti bisa melaksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Jadi di samping itu Bapak dan Ibu, masih banyak lagi budaya positif kita yang harus kita kembangkan di sekolah ini. Seperti antara lain kebagian guru piket. Jadi guru piket itu mohon dilaksanakan dengan seikhlasnya. Tahu kalau hari itu adalah tugasnya sebagai guru piket, maka persiapanlah memulai persiapan untuk berangkat ke sekolah. Jadi semoga di hari-hari besok dan seterusnya
kita lebih cepat lagi hadir di sekolah, bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa membuat siswa-siswa kita ini kerasan dan merasa bahagia berada di sekolah ini bersama kita. Ya, sambil itu harapan saya juga dalam kesempatan ini untuk budaya positif kita terkait dengan praktek P5, Bapak dan Ibu. Praktek P5, tolong itu dimaksimalkan. Berhubung sebentar lagi, bahkan sudah ada himbauan di grup, kita harus ikut serta dalam mengikuti lomba video P5. Jadi mohon apapun kegiatan Bapak dan Ibu, mohon didokumentasikan baik berupa foto maupun video, karena nanti akan ditayangkan di sebuah video secara keseluruhan dan akan kita kirimkan lewat link yang disediakan oleh panitia. Jadi untuk lomba video tahun lalu itu perlu kita jadikan inspirasi atau model atau contoh bahwa di SN 52 Pusu. Jadi di sana bukan itu kepala sekolahnya yang mengupload video itu, tetapi sebenarnya bukan pekerjaan daripada kepala sekolah saja. Yang punya kegiatan itu adalah guru dan siswa, jadi beserta kepala sekolah. Artinya satu kesatuan yang ada di satuan pendidikan itu harus bekerja sama. Ya, harus bekerja sama. Dengan kerjasama semua akan terselesaikan dengan baik. Apapun program sekolah itu tidak mungkin terlaksana dengan baik apabila tidak didukung oleh semua unsur yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi mari Bapak dan Ibu kita semangat. Jadi untuk hari-hari yang akan datang ini kita lebih semangat lagi. Demikian sambutan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala STM 73 Sabari Kota yang telah memberikan sambutan, arahan serta memperkuat tindakan kita untuk setiap hari melaksanakan budaya positif. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian langsung oleh Ibu Nene terkait dengan diseminasi pemahaman pengalaman dan penerapan budaya kita di Daerah Sempani Kota Binaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendiseminasi budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu guru apa itu budaya positif? Belum. Iya. Ada yang tahu? Iya, Pak Munawir, apa itu budaya positif? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, kalau budaya positif itu adalah kegiatan-kegiatan yang sering kita laksanakan atau lakukan di sekolah. Misalnya
kita mengadakan kebersihan. Setiap minggu kita adakan 2-3 kali. Itu salah satu kegiatan pada musim kita. Kita bersama siswa mengadakan kebersihan baik di lingkungan halaman luar sekolah maupun di dalam kelas. Kemudian budaya yang berikutnya itu makan atau sarapan pagi bersama dengan siswa. Itu termasuk budaya positif yang kita adakan di sekolah kita. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Iya, makasih banyak Pak Munawir. Iya, budaya positif itu merujuk pada aspek dari budaya yang mendukung perkembangan individu dalam masyarakat dengan cara yang konstruktif dan membangun. Konsep inti modul budaya positif itu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol seorang guru, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi. Kira-kira apa yang telah kita lakukan dari konsep inti modul budaya positif ini yang pernah kita lakukan di sekolah? Ada yang tahu? Ada. Disiplin positif. Iya, angkat tangan. Terus, iya. Apa yaitu berupa kegiatan disiplin positif, keyakinan kelas, dan motivasi perilaku manusia. Iya, terima kasih pada Ibu Ros Mulyana, karena setahu saya juga yang pernah kita lakukan di sekolah ini yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas. Kita belum pernah melakukan posisi kontrol seorang guru. Mungkin saja kita pernah melakukannya, tapi kita tidak menyadari. Pada saat kita menangani siswa yang terlambat, pada saat kita menangani siswa yang bolos, itu kita berada pada posisi kontrol seorang guru. Nah, pada posisi segitiga restitusi, mungkin kita ada pada tahap di sini ada 3 tahap pada segitiga restitusi. Mungkin juga kita pernah melakukannya. Ini ada. Iya, disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Ya, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, bukan juga pujian atau hukuman. Disiplin positif, cara penerapan yang mengajarkan disiplin positif anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala
Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua. Satu, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sementara motivasi yang kedua, motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari pemberian hukuman atau hadiah berlebih untuk meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Yang ketiga itu masuk pada posisi kontrol seorang guru. Dalam posisi kontrol seorang guru ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada juga manajer. Kontrol posisi ideal seorang guru adalah manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas posisi atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, disiplin budaya positif keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas ataupun sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersifat universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu yang terakhir ada segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer yang menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahap restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri. Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Iya, Bu. Iya, ayah ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sama Ibu Nenek, apakah kegiatan segitiga restitusi ini sudah dilaksanakan atau tidak? Kalau sudah, tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rini yang telah bertanya apakah saya sudah melakukan segitiga restitusi. Saya telah melakukan segitiga restitusi dengan tahap menstabilkan
identitas dengan tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Boleh Bapak Ibu lihat video yang akan saya presentasikan bagaimana cara saya menangani segitiga, melakukan segitiga restitusi dengan menangani masalah murid yang terlambat datang sekolah dan lupa mengerjakan PR dengan alasan berbagai macam. Ya, dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pernyataannya, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, selanjutnya, dan yang kedua, saya akan melakukan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi positif, mengenali dan mengakhiri kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjuk. Pernyataan, kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedialah kamu mempelajarinya. Untuk selanjutnya, menanyakan menanyakan keyakinan, termotivasi intrik saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pernyataan sebagai keluarga, kelas, apa yang kita yakini. Kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati.
ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu tindakan yang akan saya lakukan dalam segitiga restitusi untuk menangani kasus masalah siswa. Seperti contoh kasus 1, Dimas, siswa kelas 5. Seperti pada kasus 1 ini, saya telah melakukan segitiga restitusi, yaitu Dimas, siswa kelas 5 SDN 73 Sawali Kota Bima, pada jam pelajaran agama Islam yang diajarkan oleh Pak Arif, Dimas bolos dengan alasan pulang duluan tanpa memberikan alasan. Pak Arif melaporkan tindakan Dimas tersebut kepada wali kelas, yaitu saya sendiri. Saya memanggil Dimas dan menanyakan alasan ia bolos. Rupanya ia tidak mengerjakan PR dengan alasan di hari sebelumnya dia nginap di rumah neneknya di kampung, karena dia pulang kampung pas pagi Seninnya. Dia hanya sempat berberes buku. Dengan adanya diskusi yang menggunakan tahapan segitiga restitusi, Dimas akhirnya sadar kesalahan dan akan membuat jadwal mengerjakan PR selepas pulang sekolah. Ya, inilah tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan dengan menstabilkan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muslimat kelas 5 SDN 73 Sabari. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Guru untuk dapat menjadwalkan kegiatan saya agar tidak lupa lagi dalam mengerjakan PR dan Iya, demikian pemaparan saya tentang segitiga restitusi dengan 3 tahap tadi. Sekarang hal yang menarik kewadukan saya yaitu tidak semua masalah pada siswa harus diselesaikan sendiri oleh guru, namun guru hanya membantu siswa menemukan solusi masalahnya sendiri dengan pendekatan segitiga restitusi. Pemberian reward tidak selamanya baik, justru mematikan kreativitas, bersifat menghukum, merusak hubungan, mengurangi ketepatan. Ternyata posisi kontrol sebagai teman kurang tepat untuk guru karena siswa hanya akan bergantung pada guru tertentu saja yang memperlakukan mereka seperti teman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul budaya positif ini, yaitu perubahan yang terjadi adalah penerapan posisi kontrol teman dan pemberian hukuman menjadi manajer. Merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, tidak lagi memberikan penghargaan atau reward pada salah satu murid tertentu, dan memecahkan masalah siswa tidak lagi sendiri, namun bersama murid membantunya memecahkan, menemukan masalah sendiri dengan segitiga restitusi. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah saya. Pengalaman di kelas atau di sekolah, hal yang pernah saya alami adalah saat menangani kasus perkelahian antara siswa di kelas saya sudah sedikit menggunakan pendekatan restitusi dan berperan sebagai manajer. Di situ saya menanyakan permasalahan yang terjadi agar pengalaman di kelas ataupun di sekolah. Hal yang pernah saya alami adalah saat menangani siswa yang tidak mengerjakan PR dan bolos dengan alasan takut dihukum atau dimarahi. Jika saya menggunakan sedikit menggunakan pendekatan restitusi dan berperan sebagai manajer. Di situ saya menanyakan kenapa atau alasan siswa tidak mengerjakan PR dan apakah ada cara yang lebih mudah untuk menangani masalahnya. Kemudian bersama
bersama siswa saya mencari solusi bersama agar siswa bisa mengerjakan PR walaupun ada halangan atau kendala yang terjadi di lingkungannya yang tanpa disadari. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena dapat menyelesaikan masalah tanpa harus memberikan hukuman pada murid, serta saya tidak harus pusing memecahkan sendiri masalah yang terjadi pada murid. Saya juga lebih termotivasi untuk terus menerapkan dan mengembangkan konsep budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah. Sebelum mempelajari budaya positif ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari budaya positif, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari budaya positif, modul posisi kontrol, saya sebagai teman. Namun, saya merasa mereka seperti tidak ada batasan dengan saya, melunjak, dan mereka seperti selalu bergantung pada saya daripada ke guru yang lain atau guru-guru mata pelajaran lainnya. Sekarang saya paham posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol manajer. Saya merasa anak-anak lebih dewasa dan tidak manja serta mampu menemukan solusi sendiri atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, dan mereka menjadi anak yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sekarang saya menjadi senang dan tenang. Sebelum mempelajari modul ini juga saya belum sepenuhnya menggunakan strategi segitiga restitusi, namun sudah beberapa tahap saya terapkan seperti menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah seperti memberi penguatan agar mereka tenang dan merasa tidak disalahkan, mencari tahu permasalahan dan alasan serta akarnya. Namun saat itu saya lebih banyak memberi solusi, bukan membantu murid untuk mencari solusi sendiri. Kini saya jadi lebih paham lagi langkah seharusnya yang saya lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, ada hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari
menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah adalah bagaimana kita mengintrospeksi diri kita tentang sikap perilaku kita dalam menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Harus bila memberikan contoh sebelum kita menggerakkan warga sekolah untuk berbudaya positif. Selain itu, kita juga harus melakukan koordinasi dengan wali siswa agar budaya positif juga diterapkan di rumah dan menjadi kebiasaan karakter, kemampuan, dan dimanapun mereka berada. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya kembalikan kepada Pak Munarif sebagai moderator. Ya, terima kasih para Ibu Remaja Mahasiswa yang telah memaparkan panjang lebar materi terkait diseminasi pemahaman atau budaya positif kita di dalam sekolah. Kemudian ya, dengan selesainya penyampaian tadi maka kegiatan kita di siang hari ini telah berakhir. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Ibu dan Saudara. Saat ini kita tutup sama-sama membaca antara Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.